Merangin belum melakukan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2024. Jaksa KPK tuntut 6 orang terdakwa kasus pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018. KPU Tanjung Jabung Timur gelar rapat pleno penetapan kursi parlemen pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 3 Mei 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, BPBD Provinsi Jambi masih terus menyiagakan penanganan bencana hidrometeorologi. Intensitas hujan yang cukup tinggi di sejumlah daerah dikhawatirkan akan berdampak pada bencana banjir dan tanah longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi masih terus melakukan antisipasi dan tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi baik banjir maupun longsor. Hal ini dilakukan karena masih tingginya intensitas hujan yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jambi wilayah barat masih menjadi perhatian khusus karena berada di daerah pegunungan yang kerap kali terjadi bencana longsor saat intensitas hujan tinggi. Meski demikian, hujan yang mengguyur Provinsi Jambi belum berdampak signifikan. BPBD Provinsi Jambi juga terus meningkatkan koordinasi dengan kabupaten kota. Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah personel untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 dari 205 desa di Kabupaten Merangin hingga saat ini belum melakukan pencairan dana desa tahap 1 tahun anggaran 2024. 1 desa terkendala belum mengajukan berkas abdes dan 2 desa lainnya dalam proses verifikasi. Memasuki triwulan kedua tahun 2024, 3 desa di Kabupaten Merangin belum dapat melakukan pencairan dana desa tahap 1. 3 desa itu yakni Desa Tuo, Kecamatan Lembah Masurai, Desa Guguk, Kecamatan Renah Pembarap, dan Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau. Desa Tuo terhambat karena belum menyerahkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa atau APDES tahun 2024. Sedangkan Desa Guguk dan Tiangko terkendala dokumen persyaratan dalam proses verifikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Merangin. Belum tersalurnya anggaran yang berasal dari pemerintah pusat ini menghambat berbagai program pembangunan, baik fisik maupun kegiatan lainnya. Untuk tahap 1 itu paling lambat di Juni. Jadi kita masih punya waktu 1 bulan lebih untuk mempersiapkan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini baru 3 lagi lah yang belum. Dan yang pasti untuk tahap 2 juga ini udah ada beberapa desa yang sudah masuk, hanya sedang diverifikasi terkait dengan kelengkapan persyaratan. Menyikapi lambannya penyerapan ini, PMD Merangin mengaku telah memanggil Kades dan BPD yang bersangkutan, serta menekankan kepada camat wilayah tersebut untuk melakukan pendampingan agar kepala desa dapat mempercepat pengajuan pencairan. Dana desa yang tak terserap akan dikembalikan ke kas negara dan membuat desa tersebut terancam sanksi oleh pemerintah pusat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pemberangkatan calon jemaah haji 2024, sebanyak 101 calon jemaah haji Kota Sungai Penuh melakukan pemeriksaan kesehatan serta vaksinasi meningitis di RSUD Haji Bakri, Kota Sungai Penuh. Jelang pelaksanaan ibadah haji yang akan diberangkatkan pada bulan Juni mendatang, sebanyak 101 calon jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi meningitis. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 44 calon jemaah haji laki-laki dan 57 calon jemaah haji perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan penyakit yang parah. Namun ada calon jemaah haji yang mengeluhkan gejala penyakit mah dan kolesterol tinggi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Era Syafitri mengatakan, tujuan dari pemeriksaan kesehatan bagi para calon jemaah haji untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menghindari resiko penyakit kronis.
jumlah vaksinasi haji kota Sungai Penuh pada tahun 2024 ini yaitu sebanyak 101 calon jemaah haji yang terdiri dari 44 laki-laki dan 57 calon jemaah haji perempuan, total 101. Mungkin yang ada sekarang keluhannya masih penyakit yang ringan, yaitu berupa penyakit gastritis atau MAH dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Era juga mengimbau kepada seluruh calon jemaah haji dari Kota Sungai Penuh agar selalu menjaga kesehatan serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehingga para calon jemaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan aman. Fahlan Tafari Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah di daerah. Pelaksanaan program tersebut kemungkinan baru dapat dilakukan tahun depan setelah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional usai Prabowo Gibran resmi dilantik. Pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pelaksanaan program itu kemungkinan baru dapat dilakukan pada tahun 2025, setelah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional usai Prabowo Gibran resmi dilantik. Penerapan program untuk anak-anak sekolah penerimaan manfaat ini baru dapat dilakukan di daerah setelah adanya skema yang jelas dalam RPJMN atau peraturan pemerintah. Penerapan program makan siang gratis itu juga akan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah mengikuti arah kebijakan nasional. Sinkronisasi kebijakan pada RPJMN dan RPJMD akan menjadi wadah pelaksanaan program makan siang gratis di daerah. Sementara untuk kewenangan pemerintah Provinsi Jambi, hanya akan mengatur jenjang pendidikan SMA dan sederajat jika program ini juga dilakukan pada jenjang tersebut. Ya, program makan gratis itu kan belum masuk ya dalam RPJMN. Ya, nanti kita tunggu, ya, karena ini kan masih eranya Pak Jokowi kan. Nanti kalau sudah masuk di RPJMN, kita pastikan di RPJMD juga akan masuk, tapi dengan kepala daerah yang baru tentunya ya. Artinya menunggu juknis dari pusat dulu baru daerah melakukan? Tetap merujukan gantungan RPJMD di provinsi itu, merujuknya pada, termasuk RPJMP provinsi, RPJMD provinsi, tetap merujuknya pada RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, nasional, yang dirujuk seperti itu ya. Program makan siang gratis merupakan program unggulan yang dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran pada masa kampanye. Rendiarta TVRI Jambi melaporkan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K lingkup pemerintah Provinsi Jambi hasil perekrutan 2023 akan segera menerima surat keputusan pengangkatan pada awal pekan depan. Berkas tenaga P3K untuk perekrutan tahun 2023 seluruhnya telah melalui tahapan verifikasi. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K lingkup pemerintah Provinsi Jambi hasil perekrutan 2023 akan segera menerima surat keputusan pengangkatan pada awal pekan depan. SK pengangkatan itu rencananya akan diserahkan langsung oleh Gubernur Jambi pada upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah tingkat Provinsi Jambi pada 6 Mei mendatang di lapangan kantor Gubernur Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, berkas tenaga P3K perekrutan tahun 2023 seluruhnya telah melalui tahap verifikasi. Bahkan, SK pengangkatan tenaga P3K yang ditargetkan dapat diserahkan pada awal bulan April itu juga sudah ditandatangani dan siap untuk dibagikan. Pemprov Jambi secara bertahap telah melakukan pemenuhan 5.000 kuota penerimaan P3K yang diberikan Kemenpan RB. Tahapan pemenuhan itu telah dilakukan sejak tahun 2022. Kemudian akan kembali dilanjutkan pada tahun 2024 sesuai kemampuan keuangan daerah, khususnya untuk tenaga guru, kesehatan, dan teknisi. Penyerahan SK ya, SK P3K oleh Bapak Gubernur sebanyak lebih kurang 1.800 lebih P3K yang ada di Provinsi Jambi. Kita menargetkan sesuai dengan jatah yang diberikan oleh Menpan itu sebanyak 5.000 lebih. Mudah-mudahan bisa kita penuhi bertahap di tahun ini. Kita juga ada alokasikan untuk P3K, bahkan Pak Gubernur sudah mengusulkan juga untuk CPNS, tidak hanya P3K tapi CPNS juga diusulkan. Ada 3 untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan, tenaga guru, sama
tenaga teknis. Pemerintah Provinsi Jambi menerima 1.855 orang tenaga P3K hasil perekrutan tahun 2023 dari 1.922 formasi yang tersedia. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bakal calon perseorangan Pilkada 2024 di Kota Jambi wajib kantongi syarat minimal dukungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Calon perseorangan yang akan ikut bertarung pada Pilkada Serentak 27 November 2024 di Kota Jambi wajib mengantongi dukungan 38.397 KTP. Syarat dukungan itu minimal tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Pendaftaran bakal calon perseorangan pada Pilkada 2024 akan dimulai pada 5 Mei hingga 19 Agustus mendatang. Berbagai persiapan mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, termasuk sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 dan syarat bagi masyarakat yang ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah non-partai atau jalur independen. Syarat dukungan minimal bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi melalui jalur perseorangan wajib mengantongi dukungan 38.397 KTP yang tersebar di 6 dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Seluruh proses pendaftaran dilakukan melalui aplikasi sistem informasi pencalonan. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat mengatakan, saat ini sudah ada 3 orang bakal calon perseorangan yang telah berkonsultasi dengan pihak KPU. Untuk calon perseorangan itu sudah ada beberapa bakal calon yang melakukan konsultasi datang ke kantor KPU Kota Jambi. Ada 3 orang, satu dari Ibu Mila Nirwana, satu lagi dari timnya Padomunan Siregar itu sudah. Yang satu lagi dia datang tapi konsultasi tapi tidak menyebutkan siapa orang yang bakal dibawanya gitu kan, LO-nya gitu kan. Bagi masyarakat yang berminat maju sebagai wali kota dan wakil wali kota melalui jalur perseorangan diimbau agar dapat langsung datang ke KPU Kota Jambi untuk meminta akses akun silon. KPU akan terus memaksimalkan layanan konsultasi bagi calon perseorangan, diantaranya dengan membuka meja bantu atau helpdesk dan lainnya. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, penetapan kursi parlemen di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan. Perolehan kursi di pemilu 2024 bisa digunakan oleh parpol untuk berkoalisi di pilkada mendatang. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan rapat pleno terbuka dalam rangka penghitungan dan penetapan perolehan kursi partai politik, serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hodijatul Kubro mengatakan, total 30 kursi yang diperoleh 8 partai politik berdasarkan 3 daerah pemilihan. Pleno perolehan kursi dan penetapan calon terpilih ini berdasarkan petunjuk KPU Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya perselisihan pemilu khusus untuk tingkat provinsi. Maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperintahkan untuk menetapkan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota DPRD terpilih. Adapun 3 partai politik yang menduduki kursi unsur pimpinan, yakni PAN 15 kursi, Partai Golkar 4 kursi, dan Partai Nasdem 3 kursi. Selanjutnya Partai Gerindra 3 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, serta Partai Demokrat, PKS, dan PKB masing-masing 1 kursi. Kalau Kota Jambi Timur, kursi terbanyak itu Partai PAN dengan 15 kursi, 3 dapil. Yang 3 dan 4, ya, ada 4, ada yang 4 kursi itu Golkar, ya kemungkinan besar dapat jatah unsur pimpinan, ya kemudian PDI dan Nasdem. Penetapan perolehan kursi ini juga sebagai dasar bagi parpol untuk mengusulkan bakal calon pasangan kepala daerah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2024. Sebab syarat minimal koalisi yakni 6 kursi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terjadi. Berdasarkan data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, hingga April 2024 terdapat 14 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah korban mencapai 18 orang. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya masih terjadi dan cenderung meningkat. Kepala UPT PPA Tanjung Jabung Barat Hardianti mengatakan, hingga April 2024 pihaknya menerima 14 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah korban mencapai 18 orang. Dari 14 aduan itu, 8 aduan diantaranya kasus kekerasan terhadap anak. Kasus pelecehan seksual mendominasi aduan kekerasan terhadap anak. Selain pergaulan, faktor media sosial juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Jadi kasus kekerasan yang terjadi di Tanjung Barat untuk semua baik perempuan maupun anak itu ada 14 kasus dengan jumlah korban 18. Dan rata-rata hampir 80% itu adalah kasusnya perempuan sebagai korbannya. Sementara untuk anak ada 8 kasus. Nah, dari 8 kasus itu 5 kasus itu adalah seksual. Peran serta orang tua dalam mengawasi pergaulan dan media sosial anak menjadi faktor utama untuk meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mendorong masyarakat agar bersama-sama mengurangi pencemaran air sungai. Selain limbah domestik, saat ini Sungai Batanghari mengalami penurunan kualitas air yang disebabkan limbah non-domestik. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jambi, indeks kualitas air Sungai Batanghari kini hanya 46,6 poin atau dalam kategori buruk. Selain berwarna kecoklatan, sungai kebanggaan masyarakat Jambi ini juga banyak ditemukan kandungan limbah domestik, sampah residu, hingga merkuri. Pencemaran air sungai terpanjang di Sumatera ini tak hanya disebabkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin, namun juga disebabkan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Agar persoalan ini tidak terus terjadi, pemerintah Provinsi Jambi mendorong masyarakat untuk membangun dan mengelola program Kampung Mantap Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang aliran sungai. Untuk mencegah sedimentasi maupun abrasi, masyarakat diajak untuk mengelola sampah melalui bank sampah serta menanam pohon di bantaran sungai. Komitmen pemerintah mencanangkan gerakan Sungai Batanghari Bersih ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Dunia, yang mengalokasikan dana untuk program ini. Pada gerakan ini, pemerintah Provinsi Jambi menggandeng kabupaten kota, bupati wali kota untuk bersama-sama menciptakan program kegiatan yang mendukung pemulihan ataupun pemeliharaan sungai. Di situ juga kami menggandeng pihak swasta juga supaya terlibat, terutama pihak swasta yang berada atau beroperasi di pinggir sungai. Yang terbaru adalah kami sedang mengusulkan program Eko Riparian kepada KLHK. Pada program ini akan dibangun sebuah spot di pinggir sungai, di mana di sana ada ipal komunalnya, kemudian juga ada tanaman agroforestry-nya, dan juga ada tempat atau spot untuk wisata. Sehingga semakin banyak kompleks-kompleks ataupun spot-spot ekoriparian, kami berharap kesadaran bahwa sungai itu bukan halaman belakang rumah kita, tapi merupakan tempat yang bagus untuk refreshing atau untuk hiburan keluarga, sekaligus untuk menjaga supaya tidak semua limbah itu dibuang ke sungai. Program Kampung Mantap Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan mengembalikan kondisi air Sungai Batanghari seperti sedia kala, dapat kembali dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan lainnya. Yogi Ramadhani, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi akan mendapatkan alokasi 5.000 bidang redistribusi tanah untuk tahun 2024. Redistribusi tanah ini bersumber dari pelepasan kawasan hutan dan penanganan masalah transmigrasi.
Tahun 2024, Provinsi Jambi akan mendapatkan alokasi 5.000 bidang redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan dan penanganan masalah transmigrasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR BPN Provinsi Jambi Agustin Iterson Samosir mengatakan, alokasi bidang tanah tersebut tersebar di 7 kabupaten, mulai dari Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, Bungo, Merangin, dan Tebo. Retribusi tanah yang ditargetkan selesai pada akhir 2024 itu terbesar bersumber dari pelepasan kawasan hutan yang mencapai 3.530 bidang dari total 5.000 alokasi. Retribusi tanah ini seluruhnya akan dilakukan secara elektronik sebagai bentuk penerapan reforma agraria di Provinsi Jambi. Percepatan retribusi tanah akan diupayakan dengan mengoptimalkan keberadaan gugus tugas reforma agraria yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan maupun konflik agraria di daerah. Melalui koordinasi, sinergi maupun kolaborasi yang baik dari gugus tugas diharapkan dapat memberikan penyelenggaraan kegiatan reforma agraria yang baik bagi masyarakat. Tadi sudah kita sampaikan datanya, ada potensi yang cukup baik untuk bisa diselesaikan di Jambi ini. Dan yang menariknya lagi bahwa untuk predis tahun ini datanya dan proses pengolahannya itu nanti akan bersifat elektronik. Jadi ini ikon dari reforma agraria yang dilaksanakan tahun 2024. Untuk Jambi sendiri targetnya ada berapa, Pak? Kita ada 5.000. Oh, 5.000. 5.000 untuk redis se-Jambi. Kanwil ATR BPN Provinsi Jambi berharap target penyelesaian retribusi tanah yang masuk dalam tahun terakhir rencana pembangunan jangka menengah nasional ini bisa tercapai dengan baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat hadiri penutupan MTQ ke-9 Teluk Kulbi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Penjabat Bupati Merangin Mukti menilai Merdeka Belajar merupakan konsep pendidikan yang memberi ruang peserta didik untuk bebas berkreasi dan tidak ada tekanan dalam menuntut ilmu. Hal itu disampaikan Mukti pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Penjabat Bupati Merangin Mukti tampil sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Yang pesertanya terdiri dari pelajar tingkat SD hingga SMA, mahasiswa perguruan tinggi, TNI, Polri, Satpol PP, aparatur sipil negara, dan unsur Forkopimda. Upacara yang berlangsung hikmat itu dipusatkan di halaman depan kantor Bupati Negeri Tali Undang Tambang Teliti. Dalam arahannya, Mukti mengatakan, Merdeka Belajar adalah konsep pendidikan yang memberi ruang peserta didik untuk bebas berkreasi dan tidak ada tekanan dalam menuntut ilmu. Selain itu, Gerakan Merdeka Belajar juga memberi kesempatan bagi sekolah, guru untuk berinovasi, berimprovisasi, dan bernegosiasi untuk mendorong peserta didik lebih maju. Mukti mengatakan, Merdeka Belajar merupakan terobosan untuk menciptakan suasana belajar yang bebas dan menyenangkan, baik bagi peserta didik maupun para guru. Sebagai leading sektor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin dituntut untuk terus berupaya memberikan rasa nyaman, aman, dan bahagia kepada para pendidik dan anak didiknya. Jadi anak-anak belajar, mereka bebas berinteraksi, ya, bebas, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman. Tentu kalau kita lihat dari itu, semuanya harus merdeka. Dari segi belajar, dari segi ketentraman dia belajar, dari segi kenyamanan dia belajar. Tentu hal itu harus kita dukung dengan infrastruktur yang bagus di tempat belajar. Jadi itu, di tekanannya bukan belajar bebas dari tekanan, hambatan, tapi bebas semuanya. Ya, dalam konteks aturan dan ketentuan. Mukti berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan melahirkan generasi yang unggul, sehingga Kabupaten Merangin dapat menjadi daerah paling mantap di Provinsi Jambi, bahkan kancah nasional. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan.
Customer Relation Manager Muri secara langsung memberikan piagam rekor muri kepada PJ Bupati Bahyuni Deliansyah. Penghargaan ini diterima atas inovasi pergelaran Senandung Jolo terbanyak dalam rangka Semarak Hardiknas 2024. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menghadiri pergelaran Senandung Jolo terbesar di dunia. Pergelaran musik tradisional ini melibatkan 1.000 lebih peserta didik terbaik di Kabupaten Muaro Jambi. Penampilan Senandung Jolo yang diprakarsai Disdikbud ini berhasil memecahkan rekor muri. PJ Bupati Bahyuni mengapresiasi kegiatannya menunjukkan kepedulian terhadap permainan tradisional Muaro Jambi. Dengan rekor muri yang diterima, diharapkan dapat meningkatkan rasa kecintaan masyarakat terhadap budaya yang dimiliki Muaro Jambi. Bahyuni juga mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswi yang telah mengukir karya prestasi di akhir masa jabatannya sebagai penjabat bupati. Ini ke depan terus dilestarikan dan ini menjadi kebanggaan Kabupaten Muaro Jambi sehingga nanti kelak turun-turunan kita mengenal bahwa Senandung Jolo ini adalah ada istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu. Insya Allah nanti kalau emang umurnya panjang kita ketemu lagi, nanti kita berikan lagi sesuatu yang luar biasa untuk Kabupaten Muaro Jambi. Sementara itu, Kadisdikbud Firdaus mengatakan, kesenian Senandung Jolo juga telah mendapatkan penetapan warisan budaya tak benda dari Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kesenian ini menjadi muatan lokal pada kurikulum Merdeka Belajar di Muaro Jambi. Bersenandung Jolo, berpantun yang dilakukan secara bernyanyi, di dalamnya termuat pesan-pesan moral terhadap membangkitkan semangat siswa-siswi untuk menjaga lingkungan, menjaga tradisi dan budaya yang memang asli dari Kabupaten Muaro Jambi. Keberhasilan pemecahan rekor muri tentu mempermudah jalannya kesenian Senandung Jolo untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf memimpin upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Ashraf mengapresiasi dedikasi dan kontribusi seluruh tenaga pendidik dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 yang berlangsung di lapangan perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Sula. Upacara yang berlangsung khidmat itu dipimpin langsung oleh penjabat Bupati Kerinci Ashraf. Dalam arahannya, Ashraf turut membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim yang mengenang perjalanan Merdeka Belajar selama 5 tahun terakhir. Program Merdeka Belajar telah memberi warna baru bagi pendidikan Indonesia. Ashraf mengapresiasi dedikasi dan kontribusi seluruh tenaga pendidik dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Hari Pendidikan Nasional. Nah, tadi kita membacakan amanat dari Menteri Pendidikan Ristek. Nampaknya lebih ditekankan selama 5 tahun ini kita melakukan perubahan secara nasional itu adalah Merdeka Belajar. Kegiatan program Merdeka Belajar ini sedang dilaksanakan di sekolah-sekolah ya, sampai ke perguruan tinggi, dan ini mudah-mudahan nanti bila terjadi perubahan kementerian atau berubah menjadi menteri, mudah-mudahan setidaknya bisa diteruskan. Usai upacara, Ashraf menyerahkan penghargaan kepada kepala sekolah berprestasi dan disertai dengan penampilan drum band dari siswa-siswi di bawah bimbingan Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto berharap siswa-siswi di Kabupaten Bungo harus berani bermimpi dan siap melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto menjadi inspektur upacara bendera pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, bertempat di lapangan hijau kantor Bupati Bungo. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2024. Sebagai warga negara Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Bungo, harus bertanggung jawab untuk kemajuan pendidikan di bumi langkah serentak Limbai Seayun, serta berterima kasih kepada guru dan penggerak untuk kemajuan pendidikan yang semakin pesat di Kabupaten Bungo.
Wakil Bupati juga mengapresiasi perjuangan para guru untuk mendidik anak-anak Indonesia, khususnya di Kabupaten Bungo yang telah mendidik dan turut memberantas buta aksara, serta membawa Kabupaten Bungo ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Kabupaten Bungo juga Forkompinda bersama-sama keluarga besar PGRI melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2004. Tadi sama-sama kita dengarkan pidato atau sambutan Pak Menteri Pendidikan dan Teknologi. Beliau sampaikan bahwa hari ini kebijakan Merdeka Belajar sudah luar biasa perubahan terhadap siswa yang sekarang sudah berani bermimpi, perubahan pada guru yang sudah berani untuk berkreasi, juga perubahan masyarakat. Nah, kita berharap kebijakan ini terus berkelanjutan, sehingga ke depan kita berharap pendidikan Indonesia semakin maju, karena itu merupakan kunci kalau negara kita mau bisa bersaing dengan global. Selain itu, pada momen upacara Hari Pendidikan Nasional 2024, Wakil Bupati Bungo Safrudin Dwi Aprianto didampingi unsur Forkopimda menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian dan beasiswa kepada ahli waris tenaga pendidikan Kabupaten Bungo non-ASN yang telah meninggal dunia. Mukliandi, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo menggelar halal bihalal bersama para guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Kegiatan tersebut juga dihadiri PJ Bupati Tebo, Varial Adiputra. Bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo, Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo pada Kamis siang menggelar kegiatan halal bihalal bersama para guru, kepala sekolah maupun pengawas. PJ Bupati Tebo, Varial Adiputra mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi bersama para guru, kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. PJ Bupati mengajak para guru terus berinovasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Tebo. Guru memiliki peran yang sangat mulia dan strategis, khususnya di dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi setiap peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Sementara untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan profesionalisme kerja para guru. Kedepan, dirinya berharap adanya bimbingan teknis yang dilakukan para tenaga pendidik Kabupaten Tebo. Kita di Aula Pemilihan Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo ini melaksanakan halal bihalal ya. Semua berada di sini semua, baik mulai dari kepala sekolah, guru, pengawas, kawan-kawan dari Dinas Pendidikan maupun Forkopimda dan stakeholder yang lain. Kita berharap dengan momentum Hari Pendidikan halal bihalal ini kita jalin erat silaturahmi antar insan pendidikan yang ada di Kabupaten Tebo. Kita bersama-sama membangun karakter anak bangsa yang ada di Kabupaten Tebo ini, membangun dunia pendidikan menjadi lebih baik. Kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Kapolres Tebo, dan Dimbute, Kejari, Sekda, dan para kepala OPD Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat menghadiri penutupan MTQ ke-9 Desa Teluk Kulbi. Penyelenggaraan MTQ menjadi media yang dapat memperkokoh jiwa akhlakul karimah dan mampu menerapkan ide-ide besar dan mulia untuk membangun kemaslahatan seluruh umat muslim, khususnya generasi muda. Penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan. Wakil Bupati berharap para peserta yang telah terpilih berdasarkan penilaian dari Dewan Hakim dapat terus meningkatkan diri untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Penyelenggaraan MTQ dapat memperkokoh jiwa akhlakul karimah dalam membangun kemaslahatan umat, diiringi dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah yang terjalin kuat demi mewujudkan bumi Serengku Dayung serentak ketujuan menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur. Para pemenang selanjutnya akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga para peserta harus terus mengasah kemampuannya. Bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati, karena selalu ada hikmah di balik segala peristiwa dan tidak ada kesia-siaan dalam mempelajari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta juga diharapkan terus belajar dan jangan putus asa, karena dengan terus berusaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kami mengapresiasi kegiatan ini dengan harapan bahwa ini tidak menjadi seremonial saja, bahwa ke depan mampu dikembangkan dan lebih ditingkatkan sehingga prestasi yang diambil hari ini dapat menjadi bibit ke depan. Dan yang lebih penting adalah apa yang hari ini dipelajari, apa yang dapat
diambil dari acara ini adalah bagaimana implementasikan kehidupan kita bersendi akan Al-Quran. Harapannya ke depan bahwa akan hadir generasi-generasi penerus sebagai tilawah dan kori-kori terbaik dari Tanjung Jabung Barat dapat berbicara di event-event nasional. Kepala Desa Teluk Kulbi Yuswaji mengatakan, melalui kegiatan MTQ ke-9, dengan mengambil tema membangun generasi Qurani yang melestarikan gotong royong dan berjiwa kekeluargaan. Kori-Koriah yang menjadi pemenang jangan berbangga diri, karena ini merupakan titik awal permulaan untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Kami adalah pertama, MTQ ini adalah untuk persatuan dan persatuan Desa Teluk Kulbi. Desa Teluk Kulbi dari remaja, anak-anak dan juga sampai ke dewasa, apalagi di Jabang Tilawatul Quran ini sangat mendukung untuk kegiatan kecamatan dan juga kabupaten dan untuk meningkatkan martabat Desa Teluk Kulbi. Yuswaji sangat mengapresiasi peran serta warga dan perusahaan yang beraktivitas di wilayah desanya yang telah ikut berpartisipasi dalam suksesnya pelaksanaan MTQ ke-9 Desa Teluk Kulbi. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi atau Siginjai tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan selama 5 hari ini melibatkan 46 UMKM dan 8 institusi jasa keuangan. Kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi atau Siginjai 2024 merupakan nama baru dari kegiatan Serambi yang sudah menjadi regional event kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Tidak hanya perubahan nama, namun ada pembaruan konsep yang diusung, yakni Syariah Expo UMKM yang menghadirkan visual booth yang lebih menarik. Tidak hanya dapat mengangkat kelas, tetapi juga martabat dari produk UMKM Jambi untuk bisa menampilkan produk terbaiknya pada penyelenggaraan Siginjai 2024. Ada 46 UMKM yang dilibatkan pada kegiatan ini. Terdiri dari 23 UMKM makanan dan minuman, 17 UMKM produk wastra atau fashion, 6 UMKM kriah, dan 6 UMKM klaster komoditas kopi unggulan Jambi. Sebagai salah satu upaya untuk penguatan keuangan syariah, kegiatan ini juga menghadirkan 8 institusi jasa keuangan melalui sinergi dengan otoritas jasa keuangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono mengatakan, kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini sebagai upaya mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jambi. Sebenarnya acara Siginjai ini merupakan lanjutan dari acara sejenis yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Dulu namanya kan Serambi. Nah, kita pengen suasana baru dan semangat baru untuk lebih mengangkat local wisdom kita, yaitu dengan nama Siginjai tadi. Yang di situ ada semangat kebesaran dan semangat kepahlawanan yang kita angkat untuk juga menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah di Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman berharap kegiatan Siginjai 2024 dapat memberikan manfaat bagi kemajuan UMKM maupun ekonomi syariah di Provinsi Jambi. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi beserta jajaran dan seluruh stakeholder yang terlibat atas komitmen untuk membangun dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jambi. Penyelenggaraan kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi salah satu bentuk langkah nyata perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi untuk meningkatkan literasi masyarakat Provinsi Jambi terkait ekonomi dan keuangan syariah. Besar harapan kita semua melalui kegiatan rutin ini tidak hanya akan mendorong keikutsertaan pelaku usaha saja, tetapi seluruh masyarakat Provinsi Jambi dapat berperan serta dan berkontribusi dalam pengembangan perekonomian syariah di Provinsi Jambi. Kegiatan Siginjai 2024 yang mengusung tema sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan UMKM serta ekonomi syariah Jambi ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai tanggal 1 hingga 5 Mei 2024. Tidak hanya pameran keuangan syariah dan UMKM unggulan Jambi, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan talk show UMKM dan ekonomi syariah. Kemudian pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM kategori makanan dan minuman, perlombaan syariah sebagai persiapan kompetisi pada Fair Sumatera 2024, dan hiburan yang akan dimeriahkan oleh grup band Gigi. Andri Wijaya M. Adli, TVRI Jambi melaporkan.
Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Jambi menggelar aksi dan kreasi Proyek P5 Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini merupakan implementasi akhir dari konten, proses, dan produk Kurikulum Merdeka. Menumbuhkan semangat belajar pada siswa dalam penerapan Kurikulum Merdeka. SMA Negeri 7 Kota Jambi menggelar aksi dan kreasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ini merupakan implementasi akhir yang menampilkan sejumlah kreativitas siswa dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Galaksi P5, SMA Negeri 7 Kota Jambi ini mengangkat tema Merdeka Berkarya menginspirasi dalam aksi dan kreasi. Melalui kegiatan ini diharapkan semua siswa dapat termotivasi untuk meningkatkan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Jambi, Dovri Suryadi mengatakan, Galaksi P5 bertujuan untuk mengetahui batas kemampuan anak dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Karya, aksi dan kreasi ini adalah bentuk ataupun tahap akhir dalam implementasi pembelajaran co-kurikuler Kurikulum Merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kurikulum Merdeka ini ada 3 bentuk pelaksanaan pembelajarannya. Pertama, intrakurikuler, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Itu 70% dari materi pembelajaran. Ada co-kurikuler. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Rizal juga mengapresiasi Galaksi P5. Ia berharap SMA Negeri 7 Kota Jambi dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat. Merdeka Belajar yaitu Galaksi yang pertama kali yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Jambi. Tentunya alhamdulillah sekolah SMA Negeri 7 ini sudah terakreditasi A. Kami berharap peningkatan SDM guru-guru di sini juga akan lebih baik dan meningkat lagi dari kedepannya. Tentu ini merupakan program yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, merupakan program Merdeka Belajar. Proses belajar Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas, akan tetapi juga di luar kelas. Sehingga siswa bisa lebih cepat memahami secara langsung apa yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka Belajar. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kebakaran di Sungai Sawang, Kota Jambi hanguskan 3 unit rumah bedeng dan bengkel. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut istri mantan Gubernur Jambi Rahima dan 5 orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Selain hukuman pidana dan denda, mereka turut dihukum pencabutan hak untuk berpolitik. Sidang lanjutan kasus perkara pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi Kamis siang. Sidang lanjutan ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa menuntut ke-6 orang terdakwa dengan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman masing-masing untuk terdakwa Rahima 4 tahun 5 bulan, Meli 3 tahun 10 bulan, Edmund 4 tahun 10 bulan, dan terdakwa Mesran, Hairil, dan Luhut Silaban, masing-masing dituntut dengan hukuman 4 tahun 3 bulan kurungan penjara. Mereka dinyatakan bersalah dan terlibat dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Baik, kami pada hari ini agenda sidang telah membacakan surat tuntutan yang sebagaimana kita dengarkan tadi ya, untuk terdakwa ke-6-nya sudah kita bacakan. Kita membuktikan pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor untuk pasal 551 ke 1 KUH pidana ya. Kemudian terkait dengan pidana penjaranya untuk terdakwa 1 Meli, kemudian terdakwa Pak Luhut, kemudian Pak Hairil, kemudian Pak Mesran itu 4 tahun 3 bulan. Kemudian untuk Bu Rahimah 4 tahun 5 bulan dan untuk Pak Edmond 4 tahun 10 bulan. Kemudian untuk khusus Pak Edmond dengan Pak Hairil ada pidana tambahan untuk membayar uang pengganti 100 juta karena beliau belum mengembalikan yang 100 juta itu.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tetap Urasi Masitungkir, Hakim anggota Alfredi Marojahan Butar-Butar dan Lamhot Nainggolan. Sidang berjalan lancar dan akan dilanjutkan pada 13 Mei mendatang dengan agenda jawaban kuasa hukum. Atas perbuatannya, para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain hukuman pidana dan denda, mereka turut dihukum pencabutan hak untuk berpolitik. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara bakal calon Bupati Kerinci Kori Siska diringkus tim Satreskrim Polresta Jambi. Pengusaha batubara itu terlibat kasus penipuan dan kini ditahan di rumah tahanan Polresta Jambi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi Ari Haryono. Selamat sore Haryo, sanksi apa yang bakal diterima oleh Kori Siska? Ya, selamat sore Ika. Ya, pemirsa, Satreskrim Polresta Jambi memang meringkus Kori Siska, salah satu bakal calon Bupati Kerinci di salah satu rumahnya yang berada di kawasan Kota Jambi. Penangkapan ini memang sudah terjadi pada tanggal 16 April lalu. Namun kasus ini baru heboh ketika foto Kori Siska yang berada di rumah tahanan tersebar luas di media sosial. Kori Siska ini memang diringkus tim Satreskrim Polresta Jambi lantaran terlibat kasus penipuan dengan salah satu pengusaha cangkang yang ada di Kota Jambi. Saat itu Siska menjanjikan bahwasanya bakal ada cangkang senilai ratusan juta rupiah yang bakal tersedia untuk si pelapor ini yang bernama Eri Ramadan. Namun sesaat setelah adanya proses transaksi uang antara si pihak korban dan pelaku, ternyata cangkang yang dijanjikan tersebut tidak kunjung ada. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Desember lalu, Kori Siska dilaporkan ke Satreskrim Polresta Jambi. Namun setelah proses penyidikan, Kori Siska baru ditangkap pada tanggal 16 April lalu. Satreskrim Polresta Jambi Kompol Indar Dwi Wahyu Setiawan mengatakan bahwasanya kasus Kori Siska ini bukanlah terkait adanya isu politik yang menjerat bakal calon Bupati Kerinci ini, Kori Siska yang bakal maju pada Pilkada 2024 tahun ini. Indar menjelaskan bahwasanya kasus ini memang sudah terjadi, memang sudah lama, sehingga Kori Siska akhirnya baru diringkus pada tanggal 16 April. Indar juga menegaskan bahwasanya kasus ini tidak ada kaitannya dengan isu politik apapun. Dan saat ini Kori Siska masih menjalani proses penyelidikan di Polresta Jambi. Untuk prosesnya saat ini sudah masuk tahap penyidikan dan sedang proses pemberkasan. Untuk Kori Siska sendiri nantinya bakal dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Ya, Tika. Ya, Haryo, dengan adanya penahanan ini bagaimana terhadap proses berjalannya pencalonan Kori Siska? Ya, memang Kori Siska saat ini memang sudah mendaftar di salah satu partai yang ada di Kerinci ya, terkait isu majunya dia sebagai bakal calon Bupati Kerinci. Memang Kori Siska ini terkenal karena memang dia satu-satunya yang bakal menciptakan sejarah bahwasanya calon Bupati dari seorang kalangan perempuan. Namun hingga saat ini kita belum bisa memastikan secara pasti apakah dia bakal maju setelah terjerat kasus ini atau justru mengundurkan diri. Namun menurut informasi yang saya terima, bahwasanya Kori Siska ini telah mendaftar di salah satu partai, sehingga kemungkinan untuk maju masih bakal ada, Kori Siska bakal maju ke proses pilkada tahun ini. Ya, demikian Tika. Ya, terima kasih Haryo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, Saudara, 3 rumah bedeng dan bengkel yang berada di Sungai Sawang Mayang, Kota Jambi, ludes terbakar. Api yang berasal dari korsleting arus listrik ini dengan mudah membakar bangunan yang bermaterial kayu. Isak tangis wanita, salah satu penghuni rumah bedeng, mewarnai insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Sungai Sawang, Kecamatan Mayang, Kota Jambi. Wanita tersebut histeris mendapati tempat tinggalnya hangus di dalam api. Pada Kamis petang, kobaran api membakar 3 bangunan bedeng semi permanen. 1 diantaranya merupakan bengkel motor. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan yang terbuat dari kayu tersebut. Ditambah 4 unit motor yang ada di dalam bengkel membuat api dengan cepat membesar. Kobaran api terus membesar dan meluas dan nyaris membakar rumah permanen di sebelahnya.
Berdasarkan informasi korban, api bersumber dari dek rumahnya. Saat itu pemutus sirkuit miniatur atau MCB meteran listrik rumahnya turun. Ketika dinaikkan kembali, percikan api muncul dan langsung membesar. Korban langsung melarikan diri ke masjid untuk meminta bantuan ke warga sekitar. Butuh 6 unit armada damkar untuk memadamkan api. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan. Dipastikan api bersumber dari korsleting arus listrik. 20 meteran, begitu menaikkan meteran, ada terdengar suatu ledakan di bagian atas dan timbul percikan api di bagian bawah. Saat ini pada saat itu adalah sholat maghrib dan korban keluar rumah untuk meminta pertolongan. Dan saat itu sedang pelaksanaan sholat maghrib. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa pada saat ini dan kami berharap untuk masyarakat untuk agar memperhatikan kelistrikan apabila memang tidak memungkinkan lagi listrik naik turun untuk dapat segera menaikkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.